Oke, selanjutnya kita bisa lihat untuk malignant mass. Apa bedanya kalau misalnya kita lihat malignant mass? Nih, kalau malignant mass tuh biasanya kayak gini. Dia tuh irregular. Ini kan batasnya nggak jelas ya. Nggak jelas batasnya. Kalau ini terdapat namanya kalsifikasi. Nah, kalau ini punya, ini juga ini. Nah, tapi dia irregular. Ini juga mass-nya irregular nih. Nah, biasanya kita memiliki kecurigaan lebih tinggi terhadap malignansi kalau kayak gitu. Ini merupakan lymph node ya. Ini contoh lymph node yang sehat. Kalau seperti ini. Ya, oke. Nah, selanjutnya bisa juga kita lakukan MRI, tapi MRI ini tidak rutin dipakai. Biasanya dia pada pasien-pasien dengan high risk ya, high risk misalnya dia memiliki family history ataupun memiliki kelainan genetik ya. Biasanya kita di sini bahwa pada MRI dapat terlihat massa dengan jelas nih di sini dan juga di sini ya. Tapi sangat jarang biasanya. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya, ini untuk kita melakukan suatu diagnosa. Jadi pemeriksaan penunjang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah namanya biopsi. Pasti kalian udah nggak asing ya dengan judul biopsi ya. Ini kita bisa lakukan fine needle aspiration, bisa lakukan core needle, bisa lakukan open, ataupun misalnya kita lakukan sentinel lymph node biopsi. Biasanya SLNB ini dilakukan intraoperasi ya. Jadi pada saat kita misalnya lakukan open biopsi atau misalnya kita lakukan suatu lumpektomi, maka kita akan sekaligus melaksanakan ini SLNB ya, untuk menilai juga metastasis atau apakah ada sel-sel ganas di lymph node yang sudah menyebar ke lymph node ya. Nah, biasanya sih kalau misalnya di klinis ya open sudah jarang sih lebih tidak direkomendasikan. Jadi kalau misalnya fasilitasnya memiliki core needle ataupun fine needle dan pasiennya bisa dilakukan itu, maka biasanya dianjurkan adalah fine needle ataupun core needle dulu. Oke. Selanjutnya adalah klasifikasi. Nah, breast cancer ini bisa diklasifikasikan berdasarkan histopatologi ataupun berdasarkan molekuler ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan histopatologi yang seperti kita tahu berarti berdasarkan PA atau patologi anatomi. Ya, kita bisa lihat di sini. Selanjutnya juga bisa berdasarkan immunohistochemistry. Ini adalah molekuler ya. Jadi biasanya yang sering kita dengar adalah ini IR, PR, HER2 gitu ya, atau triple negatif atau misalnya basal like cancer ya. Jadi ini merupakan reseptor-reseptor. Ini merupakan IR, ini merupakan estrogen reseptor, PR adalah progesteron reseptor ya. Jadi biasanya kita akan melakukan suatu pemeriksaan seperti yang di tengah ini. Nah, di mana biasanya dia akan merah-merah, banyak merahnya, maka kita bilang misalnya di sini dia banyak merah nih, jadi kita bilang dia HER2 positif, HER2 positif gitu. Nah, ini biasanya jarang dilakukan kecuali di fasilitasnya memang memiliki fasilitas atau alat untuk melakukan immunohistochemistry ini atau IHC ini ya. Nah, ini klasifikasinya juga ada, misalnya kalau misalnya ada namanya luminal type A, luminal type B, ataupun triple negatif, di mana IR, PR, dan HER2-nya semua negatif. Nah, ini nanti apa sih pentingnya kita lakukan pemeriksaan IHC ini? Nah, pentingnya adalah untuk nanti kita mengetahui suatu targeted therapy. Targeted therapy ini kan dia bisa melakukan suatu intervensi pada reseptor-reseptor tersebut. Ya, jadi dia menentukan nanti untuk pengobatan targeted terapinya. Ya, nah, selanjutnya kita lakukan suatu staging. Nah, staging juga penting nih. Tapi kita harus tahu dulu, staging aja ada 3 jenis ya. Ada namanya anatomic staging, clinical prognostic staging, dan juga pathological prognostic. Nah, yang paling sering kita lakukan adalah anatomik. Anatomik ini yang paling sering kita dengar. TNM, tumor, node, dan metastasis. Ya. Jadi ini yang paling sering kita lakukan karena kita tidak perlu suatu biomarker analisis untuk melakukan staging ini. Sedangkan untuk clinical prognostic dan juga pathological biasanya akan dilakukan pada negara-negara yang sudah maju dengan teknologi-teknologi yang sudah sangat maju ya, sudah sangat berkembang. Karena kita perlu tahu ini yang tadi IR, PR, HER2. Nah, berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan itu, maka kita bisa lakukan staging
ini clinical prognosis dan juga pathological. Sedangkan pada settingan klinis kita biasanya tidak rutin dilakukan, sehingga kita cuma melakukan anatomic staging saja. Nah, ini merupakan kriteria dari anatomic staging-nya, di mana ada T merupakan tumor, N merupakan nodes atau lymph node, ya. Kalau misalnya M adalah metastasis, ya. Kita akan tentukan T-nya berapa, N-nya berapa, dan juga M-nya berapa, lalu kita masukkan ke dalam staging, atau yang biasa kita dengar dengan kata stadium. Ya, nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam treatment. Treatment berdasarkan NCCN ya, atau National Comprehensive Cancer Network, dia dibagi berdasarkan yang tadi histopatologi klasifikasinya. Jadi ada yang invasif, ada yang proliferatif gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk yang pertama adalah yang in situ breast cancer atau ini DCIS, ductal carcinoma in situ. Ya, goal dari terapi ini adalah untuk mencegah suatu progresi menjadi invasif breast carcinoma ya, karena dia kan non invasif kalau DCIS, sehingga kita mencegah dia menjadi invasif. Nah, terapi-terapinya ini berdasarkan NCCN ya. Pilihannya adalah lumpektomi, ataupun biasa kita dengar dengan BCT ya, breast conservation therapy, dengan atau tanpa whole breast radiation therapy, tapi lebih bagus dengan radiation therapy untuk mencegah suatu adanya rekurensi. Ya, rekurensi dari ipsilateral breast tumor. Lalu juga ada mastektomi. Mastektomi ini biasanya disarankan pada pasien-pasien dengan DCIS, lalu sudah luasnya lebih dari 2 kuadran dari payudara ya. Lalu biasanya dalam intraoperasi juga kita akan melakukan suatu SLNB ya. Nah, selanjutnya untuk invasif. Kalau misalnya invasif, maka tentu saja workup-nya seperti yang tadi kita udah pelajari ya. Ada history, physical exam, lalu kita juga harus melakukan mamografi. Lalu kita juga harus melakukan suatu pathological review, karena kita harus memastikan ini jenis histopatologinya apa gitu. Nah, lalu juga kita harus melakukan IHC. Jadi kita harus lihat status-status dari PR dan juga HER2 reseptornya ya. Nah, selanjutnya bisa kita lakukan juga genetic counseling, fertility counseling, dan juga tentu saja aspek psikologi dari pasien tersebut ya. Kalau misalnya fertility counseling juga perlu bagi pasien-pasien yang misalnya masih bisa, sebenarnya dari segi usia misalnya masih bisa hamil dan melahirkan, namun misalnya kalau misalnya kita memilih suatu radiation therapy, maka tentu saja itu akan mengganggu ya fertilitas mereka. Lalu juga dari genetic counseling, misalnya memang pada pasien tersebut ada suatu family history atau misalnya suatu kelainan genetik, sehingga harus kita lakukan suatu counseling. Selanjutnya, nah sama untuk invasive breast cancer juga ada beberapa terapi yang direkomendasikan. Bisa kita lihat di sini ya. Ada whole breast ini, radiation therapy, dan juga adanya mastektomi. Biasanya dilakukan ini lumpektomi dengan surgical axillary staging, ataupun dilakukan suatu total mastektomi dengan surgical axillary staging ya, tergantung dari keadaan klinis dan juga tiap-tiap pasien ya. Nah, bisa juga selain kita lakukan suatu treatment surgical, tentu saja ada namanya terapi sistemik juga. Terapi sistemik ini ada beberapa ya, yang seperti tadi sudah beberapa saya sebutkan. Ada namanya suatu endokrin terapi, di mana kalau endokrin berarti berhubungan dengan hormon-hormon. Kalau kemoterapi dia berhubungan dengan interrupting dari cycle of the cell. Jadi cycle dari cancer cell-nya kita akan interupsi dengan obat-obatan kemoterapi yang mungkin kita sudah umum dengar ya, misalnya carboplatin, cisplatin, doxorubicin ya. Lalu terdapat juga targeted terapi. Nah, targeted terapi ini yang tadi ditentukan oleh IR, PR, dan juga HER2 ya. Nah, kalau misalnya biasa kita dengar nih neoadjuvan atau adjuvan kemoterapi, apa sih itu? Nah, ini bedanya. Kalau misalnya terapinya misalnya kemoterapi dilakukan preoperatif, dia akan kita sebut sebagai neoadjuvan kemoterapi. Tujuannya apa kita lakukan preoperatif? Untuk biasanya dari yang size-nya terlalu besar, kita akan lakukan dulu kemoterapi neoadjuvan, sehingga
dari yang inoperable dia akan menjadi operable ya, seperti yang bisa kita lihat di ini di NCCN. Nah, selanjutnya kalau misalnya post operatif kemoterapi biasanya kita akan dengar dengan sebutan adjuvan. Ya, adjuvan itu biasanya tujuannya untuk mematikan sel-sel mikro yang mungkin saja masih tertinggal setelah surgery, dan juga untuk mencegah rekurensi tentunya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai treatment surgical. Nah, ini nih. Yang pertama adalah namanya breast conservation therapy atau BCT biasanya kita sebutnya ya. Ini banyak sekali namanya. Ada yang menyebut lumpektomi, partial mastektomi, segmental mastektomi, dan lain-lainnya. Biasa juga sering disebut sebagai white local excision. Ini kalau misalnya pada masa-masa yang kita curiga merupakan suatu malignansi, maka kita akan melakukan suatu lumpektomi dengan clear margin. Clear margin ya, berdasarkan NCCN dia biasanya 2-3 mm. Lebih dari itu tidak terlalu berbeda dengan 2 mm ya. Sehingga biasanya kita akan ambil tumornya seperti di sini, kita akan ambil tumornya, lalu kita akan memberikan clear margin, lalu kita akan biopsikan ke histopatologi ya untuk menegakkan diagnosis ya. Oke. Ini bisa dilakukan di beberapa case tertentu, tidak semuanya bisa kita lakukan seperti itu ya. Dan juga biasanya rekurensinya dia lebih tinggi kalau misalnya kita cuma lakukan lumpektomi tanpa terapi lainnya, kalau misalnya terbukti bahwa dia adalah invasive breast cancer ya. Nah, selanjutnya mastektomi. Mastektomi adalah biasa orang kenal sebagai pengangkatan jaringan payudara ya. Ada berapa jenis? Ada 6 jenis yang paling sering kita dengar ya. Nah, bedanya apa sih? Nah, ada namanya skin sparing, ada nipple areola sparing, ada simple, ada extended simple, ada modified radical mastectomy atau biasa disebut PATE ya, MRM PATE, ataupun juga Halsted radical mastectomy. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah bagian-bagian yang kita diseksi ya. Kita bisa lihat kalau misalnya di skin sparing mastectomy,